Gol Gavi ke gawang Norwegia di babak kedua cukup untuk membuat para pendukung Skotlandia bersorak. Iya, dengan Spanyol memastikan kemenangan lawan Norwegia, timnya halal itu sudah tidak bisa menyusul Skotlandia dan Spanyol di puncak klasemen. Kini Spanyol duduk di puncak klasemen dengan raihan 15 poin, sama dengan Skotlandia yang juga mengoleksi 15 poin. Kekalahan lawan Spanyol dan hanya ada satu pertandingan tersisa membuat Norwegia tak akan punya kesempatan untuk menyusul ketertinggalan poin. Dengan begitu, Spanyol dan Skotlandia lah yang melaju ke putaran final Euro 2024 di Jerman nanti. Bagi Spanyol, ini sudah jadi 16 kalinya secara berturut-turut Spanyol mengikuti turnamen besar. Sedangkan bagi Skotlandia sendiri, ini pertama kalinya mereka kembali ke kompetisi besar setelah tak lolos kualifikasi Piala Dunia 2022. Tapi ini jadi partisipasi back-to-back pertama mereka sejak tahun 1992 dan 1996. Sekaligus membuat Steve Clarke jadi pelatih pertama yang membawa Skotlandia ke Euro berturut-turut. Ini tentu jadi momen yang bersejarah bagi Skotlandia. Juga bisa dibilang ini adalah momen kebangkitan sepak bola The Tartan Army. Sebab menakjubkan kalau melihat bagaimana perjalanan kualifikasi mereka. Lalu bagaimana Skotlandia bisa jadi tim yang tidak boleh diremehkan di Euro 2024 nanti? Mari simak ulasannya. Perjalanan Skotlandia bisa sampai di sini adalah perjalanan yang luar biasa. Di fase kualifikasi, Skotlandia bergabung di grup A. Di grup itu tergabung pula Spanyol, Norwegia, Georgia, dan Siprus. Melihat susunan grup tersebut, maka awalnya sudah jelas peta kekuatannya. Pada awalnya banyak yang memprediksi Spanyol akan lolos dengan mudah dengan Norwegia. Sebab Norwegia dianggap sebagai tim dengan skuad muda menjanjikan. Sebut saja Oscar Bob dari Manchester City, juga ada Martin Odegaard, dan tentu saja Erling Haaland yang tampil mengesankan di Premier League musim kemarin. Tidak ada yang memperhitungkan The Tartan Army. Di pertandingan kualifikasi pertama, mereka mampu mengalahkan Siprus dengan skor 3-0 yang meyakinkan. Kapten Aston Villa, John McGinn, mencetak gol di laga itu, ditambah dengan 2 gol dari Scott McTominay. Mengalahkan Siprus tidak membuat seorang pun kagum memang. Tapi hanya berselang 3 hari kemudian, Skotlandia mampu membuat dunia terkejut. Menjamu tim kuat Spanyol, The Tartan Army malah bisa menang 2-0. McTominay kembali jadi aktor utama kemenangan dengan mencetak 2 gol. Skotlandia masih tak terkalahkan di pertandingan selanjutnya, yaitu saat berkunjung ke Norwegia. Haaland bisa membobol gawang Skotlandia terlebih dahulu. Tapi pasukan Steve Clarke bisa comeback secara heroik di menit ke-89. Perjalanan mereka dilanjutkan dengan kemenangan di bawah hujan deras melawan Georgia. Skotlandia berhasil menang meyakinkan 2-0. Georgia menyalahkan hujan yang terlalu lebat, tapi semua orang sudah tahu kalau Skotlandia memang pantas menang. Kemenangan di markas Siprus 3-0 pada awal bulan September kemarin melengkapi catatan unbeaten Skotlandia di 5 pertandingan pembuka. Tak hanya unbeaten, mereka juga selalu menang dengan mencetak total 12 gol dan hanya sekali kebobolan. Itu pun dari gol penaltinya Haaland. Sayangnya, catatan Skotlandia tidak bisa sempurna. Pasukan La Furia Roja kemarin berhasil membalaskan dendam mereka. Spanyol menaklukkan Skotlandia dengan skor 2-0. Meskipun begitu, ini adalah catatan yang impresif untuk Skotlandia. Mereka bisa memastikan lolos dengan sisa 2 pertandingan. Hasil impresif yang diperoleh Skotlandia selama kualifikasi tidak lepas dari jasa sang manajer Steve Clarke. Sejak penunjukannya di tahun 2019, Clarke telah mengubah mentalitas tim menjadi mentalitas juara. Itu dibuktikan dengan di tahun 2021, ia membawa Skotlandia kembali ke Euro setelah 22 tahun absen. Gary McAllister, mantan kapten timnas Skotlandia di Euro 1996 mengatakan, kalau Clarke punya jasa besar dalam sepak bola Skotlandia. Ia menganggap kalau setelah Clarke hadir, banyak pemain Skotlandia yang bersemangat untuk membela negaranya. Clarke tampaknya telah menciptakan situasi di mana semua orang ingin hadir dan bermain. Dulu banyak pemain yang punya alasan cedera untuk mengundurkan diri dari timnas.
Sekarang, semua orang ingin jadi bagian dari sejarah kesuksesan Skotlandia yang sedang diukir. Ucapnya dikutip dari Sky Sport. Selain mentalitas yang kuat, Clark juga pintar dalam meracik strategi. Ia mampu mengembangkan lini tengah jadi salah satu yang terkuat di Eropa. Dan tentu saja, lini tengah tersebut dipimpin oleh McTominay. McTominay seringkali tidak terpakai di Manchester United, sebab United memang sudah banyak gelandang berbakat. Tapi, ia mampu membuktikan kalau Ten Hag telah rugi, tidak memaksimalkan potensi yang ia miliki. Berbeda dengan Steve Clarke di Skotlandia, ia cerdas dalam menempatkan McTominay ke posisi yang lebih menyerang, daripada hanya dipakai sebagai gelandang box-to-box biasa seperti saat di Manchester United. Dengan posisi McTominay yang lebih maju itu, ia menjelma jadi pencetak gol yang mematikan. Ia sudah mencetak 6 gol dari 6 pertandingan kualifikasi, sekaligus jadi pencetak gol terbanyak Skotlandia di kompetisi ini. Hebatnya lagi, catatan golnya itu sama dengan penyerang kelas dunia seperti Haaland, Mbappe, dan rekan setimnya Haaland. Catatan Skotlandia selama kualifikasi ini memang meyakinkan. Skotlandia juga diisi para pemain yang menjanjikan. Tapi perlu diingat kalau Skotlandia masih punya trauma lama di Euro, yaitu edisi Euro terbaru mereka, Euro 2020. Itu adalah Euro pertama yang mereka ikuti setelah absen selama 22 tahun tak lolos Euro. Tapi di kesempatan bersejarah itu, Steve Clarke malah membawa Skotlandia ke kampanye yang sangat memalukan. Mereka menempati grup D bersama Inggris, Kroasia, dan Republik Ceko. Di 3 pertandingan tersebut, Skotlandia sama sekali tidak mampu meraih kemenangan. Mereka hanya mampu mengemas 1 poin dari hasil imbang lawan Inggris sebelum pulang dengan kepala tertunduk. Kemudian setelah itu, Steve Clarke malah tidak bisa membawa pasukan tartan lolos kualifikasi Piala Dunia 2022. Tapi Skotlandia bisa bangkit setelah itu. Euro 2024 nanti adalah ajang pembuktian mereka. Sudah saatnya Skotlandia keluar dari bayang-bayang Inggris dan menunjukkan kalau mereka adalah tim besar yang pantas bersaing dengan tim-tim besar Eropa lainnya. Meski sudah dipastikan lolos kualifikasi bersama Spanyol, Skotlandia masih punya 2 pertandingan kualifikasi tersisa, yaitu melawan Georgia, kemudian melawan Norwegia. Tapi sebelum itu, mereka akan menguji kekuatan dengan melawan Prancis di laga uji coba.